Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Sebab Tuhan menyediakan, memperlengkapi, mencukupkan segala kebutuhan saudaraku. Baik, kita segera menyatu dengan firman Tuhan. Tapi kita awali dengan penyerahan diri. Mari satu dulu saudaraku. Ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri. Dua pujian kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Saudara, waktunya kita sekarang membuka hati untuk Tuhan. Namun, kita awali sebuah pujian yang mengingatkan kita senantiasa berserah diri pada Tuhan. Dan jika memungkinkan, kita akan menjamah jubah Yesus. Lalu kita akan sembuh dalam penyakit apapun yang kita derita. Terimalah dan katakanlah, dia jamah. Dan berikanlah waktumu untuk dia jamah. Jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah
semuanya telah dijamah Tuhan Yesus dan kita jadi baru di hadapannya. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Kristus Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian. Amin. Saudara, mari kita menyatu dengan firman Tuhan renungan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Demikian dikatakan dalam Kitab Mazmur pasal 16 ayat 1. Dari Daud, jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Seramoti mau, ali dewata, aimar haposat tuho doau. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara, bagaimana kabarnya saat ini? Saya pastikan saudara sehat, sukacita selalu di dalam Tuhan. Jalanilah kehidupanmu dengan iman dan percaya diri. Dan undanglah selalu Roh Kudus Allah Bapa di surga, Yesus Kristus bersama saudara kemanapun melangkah dan apapun yang saudara kerjakan. Dengan sukacita kami ucapkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang merayakan ulang tahun hari ini. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudaraku yang hari ini juga merayakan ulang tahun perkawinan, kami ucapkan selamat ulang tahun perkawinan, happy wedding anniversary. Semoga saudaraku langgeng, harmonis, bahagia bersama anak cucu. Jika Tuhan izinkan, sahat tunas hormat tua, damang denang, sehat mengiring pahopo. Bagi saudaraku yang hari ini syarat dengan pergumulan, banyak tantangan, cobaan, bahkan sakit penyakit belum kunjung sembuh, jangan putus asa, jangan menjauh dari Tuhan, jangan kecewa, tapi serahkan semua keadaanmu pada Tuhan. Sang tabib Yesus Kristus, hadirlah dan lawatlah umatmu yang menderita, yang dalam sakit penyakit. Jamah Tuhan, sembuhlah mereka dalam Engkau. Saudara harus percaya, saudara pasti sembuh dalam Dia. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, permohonan. Pernah melakukan permohonan? Membuat permohonan? Mencatat surat permohonan? Lalu mengajukan permohonan itu kepada pimpinan, kepada sidang, kepada khalayak ramai. Dalam permohonan itu, kita selalu memohon dengan kerendahan hati. Kiranya Yang Mulia menerima permohonan kami. Kami berjanji, kami akan mau melakukan apa yang telah diputuskan oleh sidang ini. Namun, izinkan saya bermohon sungguh-sungguh Yang Mulia, seperti itu ya, permohonan. Dengan permohonan, kita berharap kita dapat jawaban dan permohonan kita akan terkabul. Baru rasa-rasanya hati kita akan tenang dan bahagia. Tapi jangan salah menempatkan permohonan. Dan jangan asal permohonan saya yang saudara ajukan. Tanggung jawab pun harus besar kepada yang kita pohonkan. Orang yang memimpin, yang akan merestui permohonan itu, harus kita hargai, harus kita perhatikan, harus kita sungguh-sungguh memberikan hati, jiwa kita, dan siap apa saja yang akan dikumandangkan, disampaikan pada kita sebagai hasil permohonan tersebut. Saudara, Daud selalu bermohon pada Tuhan. Ia bermohon pagi, siang, malam agar Tuhan campur tangan dalam kehidupannya, campur tangan dalam pekerjaannya, campur tangan di dalam melakukan tugas tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadanya. Daud merasa tidak mampu
tidak sanggup melakukan apapun tanpa Tuhan. Dia tidak bisa melakukan apa saja kalau bukan Tuhan yang mendahului atau merestui. Daud pun yakin sekali akan Tuhan dan kuasanya yang selalu menopang hidupnya. Dalam kesempatan yang baik, Daud bermohon kepada Tuhan dan ia mengatakan, "Jagalah aku Allah ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Saya ramuti mau ali di mata, ay marhaposan tuho doau." Dia yakinkan hidupnya bisa celaka, hidupnya bisa terkatung-katung, tidak menentu jikalau Tuhan membiarkannya. Maka setiap saat Daud datang pada Tuhan, ia bermohon agar kiranya Tuhan berkenan mendampingi, melindungi, menjagai dimanapun ia berada. Dengan pengakuan dan kesaksian dari Daud ini bahwa Tuhan sungguh-sungguh luar biasa, Allah ajaib dalam segala hal, Dia Maha Penolong, Ia tahu keadaan hidup seseorang dan Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Maka disitulah Daud bersujud pada Tuhan dan bersembah sujud seraya penyerahan dirinya itu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Daud yakin Tuhan mendengarkan setiap doa permohonan dan sembah sujudnya, dan Tuhan pasti datang melawatnya dan memberikan yang terbaik baginya. Jika Tuhan mendengarkan, merestui permohonan dari Daud, hambanya itu, apakah saudara juga merasa hal yang sama? Setiap doa-doa dan permohonan yang saudara lantunkan didengarkan Tuhan, dan Tuhan mau membalaskan, mau menjawab doa kita. Apa tidak? Apa sudah Tuhan tidak mau lagi? Apa saudara mengeluh? Tidak lagi Tuhan mau mendengarkan keluhanku. Tuhan sudah tertutup bagiku. Tuhan tidak adil. Tuhan tidak pernah membalas, menjawab doa-doaku. Apa saudara mengatakan demikian? Saudara pernah mengalami hal yang menyedihkan, kesulitan-kesulitan di dunia ini. Tentu saudara akan mengeluh lalu mengatakan, "Tuhan, kenapa Engkau membiarkan aku?" Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Manusia yang cenderung meninggalkan Tuhan. Saudara pernah meninggalkan Tuhan. Ketika saudara sedang mengalami sukacita, saudara sedang bersorak-sorak, saudara mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan sahabat yang banyak, lalu lupakan Tuhan. Tapi ketika saudara sedang dilanda kepedihan, pencobaan, pergumulan hebat, maka saudara datang bersujud dan saudara mengatakan, "Tolong aku Tuhan, ampuni aku. Aku tobat Tuhan. Aku sadar sekarang Tuhan, hidupku tidak berarti tanpa Tuhan. Aku mau Tuhan datang sekarang. Sembuhkan aku Tuhan sekarang Tuhan." Apakah Tuhan mau datang? Bukankah Tuhan berkata, "Ai dia do, dupidi mate-mate neho di ngotoau." Kenapa saat saudara sedang dilanda pergumulan hebat, sedang terhimpit, sedang terdesak, bahkan ketika ajal mau tiba, maka saudara bertubi-tubi terus memanggil Tuhan, memohon pada Tuhan, dan berjanji akan baik, akan bertobat. Kenapa tidak dari dulu saudara bertobat? Kenapa tidak di masa muda, masa kecil saudara datang pada Tuhan? Kenapa saat ajal sedang menantang, ajal mau menjemput, banyak yang ingat Tuhan? Berkoneng juga imoto dewata. Ya, bicara nih berisi. Saudara, ingatlah waktu dikasih Tuhan untuk kita. Pakailah waktu untuk kemuliaan Tuhan. Lakukanlah segala kebaikan, kebajikan di dunia ini selagi kita masih hidup. Selagi ada kesempatan. Ya, persaksikanlah berita yang saudara dengar hari ini. Jangan takut.
Jangan pernah ragu. Tuhan hadir pada waktu tepat bersama saudaraku. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini sungguh-sungguh menguatkan kami, dan kami siap Tuhan melakukan apa saja di dunia ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Sukses bagi selalu bersama Tuhan.